Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Anto, ya, dari Karawang. Ini alhamdulillah yang kemarin Pak Haji pernah sampaikan untuk kita butuh modal Pak ya, usaha. Nah itu sekarang dipraktik sama istri yang di rumah. Istri ikut meraktekin Pak di rumah pakai centong yang biasa. Ya kita kan alhamdulillah dari hari Rabu sampai hari sekarang alhamdulillah ya itu kabar dari istri sudah ada perubahan Pak Haji. Nah ini kita niat nanti sama istri setelah dari Jogja mau ke sini ya kita mau privat secara pribadi ya Pak Haji. Nah ke pertanyaan kita, pertanyaan saya Pak Haji, apakah pakai centong kayu biasa itu nggak apa-apa atau harus yang jati Pak Haji? Kayu jati centongnya itu. Boleh beli, boleh punya neneknya, boleh punya tetangganya yang ada di dapur. Pokoknya centong kayu yang dari kayu jati. Centong kayu yang dari kayu jati. Mana man centongnya contohan yang baru man? Ini kayak gini. Ibu bapak cari aja sendiri. Ini centongnya kayak gini Pak. Dari kayu jati. Nih kayu jati. Jangan yang dari kayu. Jangan centong yang buat souvenir orang kawin. Jangan. Ini yang kayu jati ini. Kelihatan nggak bapak? Kelihatan. Karena nih. Kalau bisa yang dibuatnya dari kayu yang udah lama, karena kayu baru. Ya, siapa sih? Ya. Ada lagi, Bapak? Ya, mungkin cukup aja itu aja. Boleh. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Ayo. Dulu. Yuk, Ibu mana mic-nya? Mic-nya mana Ibu? Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, saya Kartini dari Makassar. Ya. Naik kapal laut ke sini dengan ombak 4 meter. Saya datang di sini untuk bertemu Pak Haji dan ingin testimoni. Alhamdulillah saya menemukan di YouTube Pak Haji dan saya ikuti. Alhamdulillah saya ikut di travel, saya bisa diberikan umrah gratis tanpa sesuai dengan persyaratan yang biasanya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Haji. Iya. Pikir lagi ya. Iya Pak Haji, terima kasih Pak Haji. Yuk, Bapak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama siapa Deden Haji dari Sukabumi yang kemarin. Kalau seandainya kan di sini belum dikasih kesentong Pak Haji. Kalau bikin itu dari jati emang banyak nih Kak. Boleh nggak apa-apa. Lalu penting kayunya wajib kayu jati. Iya. Jangan kayu biasa. Yang kayu jeng-jeng itu ya. Kayu jati. Ini manjur. Ya. Bikin sendiri boleh. Bikin sendiri boleh. Langsung dipraktekin juga boleh. Nggak apa. Langsung. Praktekin ya. Ya uangnya uang dari kita juga ya kan? Ya, Bapak tuker aja yang 75-an tuker. Iya. Nanti yang 50-an Bapak cari sendiri. Iya. Kan banyak 50-an. Iya. Rentalan apa? Rentalan bangsa motor cross Pak Haji. Apa? Motor cross yang buat sewaan di pantai. Motor cross. Ya. Di mana tuh? Di Pantai Pangandaran Pak Haji. Pantai Pangandaran. Ya. Jadi, Ciamis. Pangandaran Kabupaten. Pangandaran. Ya. Pangandaran sama Pamarican jauh gak? Lumayan jauh Pak Haji. Hah? Lumayan jauh. Saya punya tamu Oh, dari ahli santet di Pamarican. Ya. Dia tuh nyewain santet rame banget tuh. Saya pengen disabdai Pak Haji biar rame. Kayak dia ya. Ya, jadi Namanya Bu Sari. Satunya ya saya Sari kurang, Pamarican. ya kurang modal Pak Haji. Ya, dia lagi ketawa-ketawa tuh nonton saya Ya. tuh. Kurang modal Pak Haji saya. Jadi apa? Unitnya kurang banyak gak seperti orang-orang. Sekarang ada berapa unit? Unitnya cuman kalau ATP ada 1 sama motor cuma 3. Terus sama odong-odong tapi yang digoes Pak Haji, bukan yang pakai mesin. Oh, odong-odong digoes. Saya minta disabdai biar ke depannya biar sukses Pak Haji. Bos. Air 10 miliar. Iya.
Bos, kenapa lo nggak ikut ilmunya RDAY? Apa sayembaranya RDAY? Paksain bangunnya jam 00 wajib. Paksain bangunnya jam 00 wajib. Bangunnya langsung senyum dulu 41 kali wajib. Mandi pandannya jam 00 pakai pandan 9 lembar wajib. Sholat tahajudnya wajib. Tahajudnya wajib. Baca Qur'annya wajib. Pelan-pelan 12 juz. Sedekah subuhnya wajib, jangan bolong. Sedekah Jumat barokahnya wajib, jangan bolong. Sholat ba'diyah qobliyahnya wajib, jangan bolong. Sholat tobatnya wajib 68, jangan bolong. Sifat bangsatnya yang 18 nggak boleh ada. Nanti dari saya aja 10 miliar. Ya, Tunai. Pak Haji. Semuanya. Tadi bos, gue ada tamu dari Pemalang. Gue bilang sama dia, gue berangkatin umroh gratis 120 orang. Gue yang bayar. Bayarin. Nih 2026. 2027 127 orangnya tuh gue berangkatin haji dari gue gratis. Nah, coba lo ikutin aja ilmunya sayembara gue. Berat di mana? Ya, saya udah ngikutin. Iya, jadi gini nih, Bos. Kita hidup harus sejalan. Dunia akhirat. Dunianya lo sewain motor cross, lo sewain ATV. Tapi akhiratnya lu juga mesti ngerjain juga. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz, sedekah subuh jangan bolong, sedekah Jumat barokah jangan bolong, sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong, sholat taubat jangan bolong, sifat 18 nggak boleh dilanggar, nggak boleh di... Nah, ini dunia, ini akhirat. Gue mau bos, nih yang hadir di sini dan yang nonton YouTube, di usia kita 40 tahun ke atas, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, kayak presiden kita Republik Indonesia Pak Prabowo, makin umurnya nambah, makin kaya raya, makin umurnya nambah, makin duitnya banyak. Gue gak setuju usia kita 50, 55, 60, 70, ekonomi kita menurun, gue gak setuju. Naik dong, kayak presiden kita. Lo cek sekarang bos, di Rut rata-rata usianya di atas 50-an. Komisaris utama rata-rata usianya di atas 50-an, 60-an, 70-an. Nah, kita juga begitu. Jadi usia lo berapa sekarang? Sekarang saya lahiran 78 Pak Haji. Berarti berapa usia lo? 48. Nah, di usia 48, usia 49, ATF lo banyak, ada 1000. Motor cross lo banyak, ada 1000 gitu loh. Jangan lo mikir usia gue udah segini. Janganlah. Makin nambah umur, makin nambah rezekinya. Iya dong. Gue usia berapa sekarang? 55. Tapi gue naik Robicon. Gue usia 55. Tapi gue naik Hammer. Gue usia 55. Tapi gue naik Alphard putih. Kalau nggak naik Velfire putih. Kalau nggak naik Velfire hitam. Udah nggak naik Pajero gue bos. Udah nggak naik Fortuner. Udah nggak level gue. Naiknya apa? Hammer lah. Nah lu juga begitu. Kalau lu kan enggak. Gue naik Hammer. Lu kepukul Hammer. Kesini naik akun dulu Pak Haji. Janganlah. Paksain. Jadi bangun jam 00 wajib. Paksain wajib bangun jam 00. Gue gak bisa tidur. Bos. Abis Isya paksain tidur. Gue gak bisa. Lo copot celana dalam istri lo taruh di kepala. Bohong lo malu keluar kamar. Bohong lo keluar dari rumah. Malu. Mau pakai celana dalam istri lo nongkrong di pos ronda. Malu. Cicak aja juga malu. Akhirnya lontang-lantung di kamar. Lontang-lantung tidur. Jam 00 bangun.
Sekarang kita udah nggak zamannya nongkrong, bos. Nongkrong di pos ronda, nongkrong di depan rumah, main catur, main remi, main gaple, udah nggak level, bos. Kita udah usia begini, waktunya apa? Umroh bareng-bareng. Ngapain main gaple, ngapain main catur, ngapain nongkrong di pos ronda, ngomong ngalur ngidur tentang politik. Nggak lah, umroh. Udah usia segini kita umroh bareng. Gitu, usia begini kita berangkat haji bareng. Sekeluarga, bos, udah nggak zamannya. Ini enggak. Habis Isya malah nongkrong ngobrol ngerokok, bos. Nggak level. Kita udah waktunya apa? Umroh, bos, ibadah. Ngejar akhirat, Pak Haji. Betul, dunia nanti datang sendiri. Jadi lo paksa, bos, kalau udah habis Isya tidur. Nanti jam 00 lo bangun, senyum, mandi, tahajud, baca Quran. Kalau lo baca Quran, dunianya terang. Akhiratnya juga terang, di alam kubur juga terang. Iya. Ini kan enggak, janganlah. Gue nggak setuju. Makanya orang zaman dulu, bos, rata-rata umurnya panjang-panjang, rezekinya panjang, kesehatannya panjang. Kenapa? Karena dia nggak pernah komen. Kalau kita kebanyakan kan komen. WhatsApp grup komen. Baca aja. Baca aja. Udah tahu ya udah. Ini kan komen. Ngapain? Apalagi grup linglung. Aduh tuh grup bener-bener gila. Gue mau ngasih per anggota gue mau kasih 1 miliar, bos. Udah niat gue, bos. Tapi karenanya bikin gue kesel, daripada hajat gue lemot, udah aja. Janganlah. Udah nyimak, jangan banyak nanya lagi. Janganlah, bos. Jadi ilmu RDAE nyimak, praktek. Nah, terakhir nih the best. Terkabul. Ini kan kebanyakan tamu RD nggak pernah nyimak. Nanya. Nanya. Katanya orang malu bertanya sesat di jalan. Orang malu bertanya sesat di kamar. Yang enggak lah, ini kan beda. Itu kan ilmu lain. Ini kan RDA. Jadi jangan banyak nanya, nyimak aja. Oh, maunya Pak Haji RDA maunya sedekah subuhnya nggak boleh bolong, maksudnya sedekah subuhnya nggak boleh habis sholat subuh. Ya udah kita turutin. Sedekah subuhnya habis asar. Dasarnya apa sih Pak Haji kok sedekah subuh habis asar? Maaf ya Bu, Pak, maaf ya Bu. Kalau besok pagi Idul Fitri, hari ini kita kan terakhir bayar zakat fitrah. Apa kita bayar zakat fitrahnya habis sholat subuh? Nggak ada, bubar. Nggak salah. Jadi zakatnya kapan? Sekarang nih habis maghrib. Udah harus zakat fitrah. Mau bayar zakat ke siapa aja bebas. Mau ke masjid, mau ke panitia zakat fitrah, mau ke ya saudara yang udah tua-tua tuh, yang tukang urut tuh, yang jompo-jompo, kita bagiin zakat fitrahnya. Sekarang bos habis maghrib. Bukannya habis subuh kita zakat fitrah. Walaupun lebarannya besok pagi loh. Kedua, besok pagi Idul Fitri, apa ibu-ibu ngasih ke kakak-kakaknya, ke bibi-bibinya, nasi, ada rantang, ada sayur, ada ketupat, apa ngasihnya besok habis subuh? Hari ini tadi habis asar jam 4 ibu nganterin rantang ke rumah saudara-saudaranya, betul? Nanti balas-balesan dah tuh ya. Nggak mungkin lah ngasih ketupat, ada lontong sedikit, ada sayur, ada jajanan pasar. Ngasihnya besok habis sholat subuh. Nggak ada. Ketiga. Kalau ibu orang Jawa Tengah, kalau ibu orang Jawa Barat, itu ada di Jawa Tengah namanya beras jimpitan. Jadi kalau udah habis asar, habis maghrib, ibu mesti ngeluarin beras buat tolak balas 1 gelas atau 1 bambu atau 1 kaleng kecil. Taruh di depan, nanti diambil sama petugasnya malam-malam tuh. Habis maghrib udah pada keliling tuh tukang ronda. Kalau di
kalau di Jawa Barat namanya beras parelek. Beras perelek. Betul? Nah, kalau sekarang udah nggak ada. Zaman saya masih kecil ada itu, Pak. Iya, sekarang udah nggak ada. Nah, bisa gak diganti pakai sedekah subuh? Jadi ibu harus ngerjainnya habis asar, kalau nggak habis maghrib. Jangan habis subuh. Ini habis subuh baru ngeluarin beras perelek. Udah nggak berlaku dong. Pereleknya tadi kan habis maghrib. Nanti diambil sama petugas ya, betul? Kalau Jawa namanya beras jimpitan. Nah, dasar itulah RDAY pakai ilmu karipan lokal. Ilmu karipan lokal kita wajib sedekah subuhnya habis asar atau habis maghrib. Banyak sih Pak teman-teman yang pada julid, yang pada gibah, yang pada di grup. Mana ada sedekah subuh habis asar? Itu kan hak gue, orang di RDAY bos, milik gue pribadi kok, bukan milik siapa. Maunya gue kan, ini teman-teman kan tamu gue. Nah jadi maunya saya habis asar atau habis maghrib paksain sedekah subuh, jangan bolong. Wajib, saya maunya wajib. Berapa sih Pak Haji? Ya berapa aja, Bapak dan Ibu maunya berapa? Kalau maunya Pak Haji, ya 100. Kok 100 Pak Haji? Karena kan Bapak dan Ibu pernah sekolah zaman SD. Kalau nilai tertinggi kalau SD berapa sih? 100. Pak Haji mau nanya, kalau belum ada 100. Mic-nya mana? Kalau belum ada 100 gimana? Kumpulin dulu. Nah, nanti kalau udah 100 baru. Setiap hari nggak apa-apa, kumpulin dulu gitu. Udah 100 baru sedekah. Oh, gitu. Iya, saya kalau udah itu sedekahnya ke sini Pak Haji, kalau Iya. datang ke sini baru sedekah. 100. Nanti nama ibu ada tuh di daftar sedekahnya. Emang nggak pakai Nanti nama diijapin. juga, Nanti nggak kalau nggak apa-apa, percaya, yang ibu penting kan mau. ikut tahajud. Nanti dibaca tuh. Ada nama-namanya ibu yang pada ikut sedekah. Iya. Jadi maunya saya nilainya kayak SD. Nilai tertinggi 100. Pak Haji aku bisa 25. Ya nggak apa-apa, kumpulin aja dulu. Saya nggak maksa juga kok. Nah cari anak yatim kurung. Ada gak di sekitar rumah bapak sama ibu? Nggak saya, ada. Pak Haji, Numpang saya di anak RDAY. Anak yatim kurung ada, ponakan saya. Nggak boleh, itu wajib saudara. Oh, iya. Jadi cari anak yatim yang udah umroh. Nggak ada. Numpang di RDAY, wifi. Anggap aja numpang wifi-nya RDAY. Anak yatim tahajud. Nggak ada. Numpang wifi-nya di RDAY. Nah maunya saya, ibu coba paksain dong. Cari anak yatim kurung. Nggak ada, numpang aja. Nah terakhir, paksain baca Al-Quran. Pak Haji saya nggak bisa baca Quran. Ya udah, cari Al-Quran yang ada bahasa Indonesianya. Nggak ada Pak Haji, saya nggak punya uang. Harganya berapa? 300.000. Ya udah, nanti ibu kirim rekening ke saya. Begitu, nanti kita transfer buat beli Al-Quran. Harganya 300.000. Al-Quran yang ada bahasa Indonesianya. Di mana sih belinya Pak Haji? Di mana aja, banyak. Yang paling murah tuh di ASMK, Pasar Pagi Lama, di lantai 2. ASMK, Pasar Pagi Lama, di ASMK, grosir buku Al-Quran, buku Yasinan, di ASMK, Pasar Pagi Lama ASMK yang di bawah jembatan layang. ASMK, di lantai 2. Bilang aja saya suruh Pak Haji. Harganya murah banget di situ. Mungkin 100.000 kali. Atau 200.000. Kalau di toko-toko buku 300.000. Al-Quran yang ada bahasa Indonesianya. Pak Haji matas gue rabun. Ya lo beli di situ deh Al-Quran yang tulisannya gede-gede. Tulisannya gede-gede. Saya sih dulu pernah beli Pak Haji. Mic-nya mana? Mic-nya mana? Cuman ininya kecil Pak Haji, kayak koran, jadi katanya nggak kelihatan. Ya udah beli pakai bahasa Indonesia. Belinya di ASMK, Pasar Pagi Lama. Harus beli. Jangan bilang nggak punya uang. Kalau nggak punya uang, kirim rekeningnya ke saya. Nanti saya transfer. Beli Al-Quran. Kok Pak Haji seneng sih transfer buat beli Al-Quran? Seneng Pak, karena selama saya transfer buat beli Al-Quran, Bapak baca Al-Quran itu, semua pahalanya jadi milik saya, bukan milik Bapak. Mending saya beli sendiri. Kebalik atau Pak Haji? Habis lo nggak mau beli, ya udah gue beliin. Coba Bapak lihat orang umroh, Bapak lihat orang umroh, orang haji.
Itu bohong Al-Quran yang disumbangin ke masjid-masjid. Nanti pada hari Jumat dirazia sama kerajaan. Dia maunya apa Al-Qurannya? Yang dari raja. Yang dari kita diambilin sama petugas masjid. Dibagiin lagi buat orang-orang yang pulang masjid. Yang dibaca maunya dari siapa? Dari raja-raja, bos. Orang bilang nyumbang Al-Quran buat di Mekah Madinah. Bohong, bos. Nanti dirazia, bos. Kok Pak Haji tahu? Lah kan gua kalau umroh suka ngeliat. Kok Al-Qurannya diambilin, Mister? Iya, nanti ini buat yang dibagiin lagi. Nanti yang kita bacanya yang dari raja, kerajaan. Makanya pantesan rajanya tambah makmur. Kitanya cuma dibohongin sama panitia pengumpul Al-Quran. Enggak lah, nggak mau gue. Udah, Bapak baca Quran. Bohong dunianya nggak terang. Bohong akhiratnya nggak terang. Bisa? Bisa Pak Haji. Ibu bisa? Yuk, siapa lagi mau nanya? Saya mau nanya Pak Haji. Ya. Assalamualaikum. Nah, Pak Haji, saya mau nanya yang sifat bangsat itu kan 18. iya 18, tapi yang satu itu yang mancing jengkel mulu Pak Haji sama cucu. Siapa yang mancing jengkel ibu? Cucu saya Bisa kan, gak hari ini kita bunuh? Ya jangan Pak Haji. Sekarang gede kepancing jengkel apa gede hajat? Saya gede hajat. Ya udah jangan kepancing jengkel. Nah kalau memang dia mancing jengkel ya kita bunuh aja lah. Ngapain? Saya mikut dia mikut-mikut. Apa? Mikut-mikut dia pengen tahu. Nggak apa-apa, diajak aja masuk. Nanti simpan di dalam alat kelamin ibu. Taruh di dalam rok. Masukin biar dia diam. Terus itu Pak Haji, alhamdulillah ya saya namanya udah ini udah terkabul gitu. Cuma masalah keuangan rezeki masih ya alhamdulillah biasa gitu ya. Cuma kemarin waktu saya ditanjakan saya jatuh dari motor. Saya jungkir nggak apa-apa alhamdulillah itu Pak Haji. Kenapa nggak mati? Nah, Pak Haji kan maunya selamat panjang umur. Kata saya gini, berkat ilmu dari Pak Haji alhamdulillah kata saya gitu. Banyak orang yang pada nyayangin saya. Terus saya kan kalau itu kan suka cewek ke muka gitu, pasti ada orang sayang sama saya gitu, pasti lihat. Alhamdulillah Pak Haji ada aja gitu kalau saya jalan gitu, ada aja yang mau ngasih ini sama saya ngasih ini gitu. Alhamdulillah kata saya itu. Alhamdulillah. Sekarang pertanyaannya apa? Pertanyaan gini Pak Haji, gimana kalau saya kagak marah-marah mulu gitu satu? Padahal nih saya udah baca Quran, alhamdulillah ya, sholat tahajud. Kalau ibu nggak mau marah-marah, copot celana dalam ibu, ikat di mulut. Bohong lo marah-marah. Jadi celana dalam lo, nih yang bagian segitiganya turun ke bawah. Nih yang ininya lo ikat di mulut. Pakai sekarang. Bohong nggak yang lain pada bubar. Lo mau ngomel sama siapa? Orang yang pada lihat lo bubar. Ini juga nih Pak Haji nih, dia katanya kalau ketemu Pak Haji adiknya senang gitu. Jadi dia, ayo dong mak ke RDI kan mama belum ada uangnya dek, belum buat beli bensin. Nggak apa-apa katanya, ayo kita ke RDI aja katanya gitu. Hatinya tenang dia kalau udah kesini. Emang sih setiap hari juga lihat YouTube Pak Haji, dia mah kan dengerin terus kalau saya lihat YouTube Pak Haji itu. Kata dia, Gak apa-apa. makanya dia pengen banget kalau kesini, ayo mak aku kan pengen ketemu Pak Haji. Kalau udah bawa aja bawa, nanti masukin kandang embe. Sing kadang embe dek. Ini si botot Pak Haji. Yuk, Lain mah kakaknya udah pada nikah. yuk Bapak apa pertanyaannya? Kasih Pak Haji. Terima kasih. Melanjutkan tadi Pak ya, saya tadi udah menyampaikan. Nah ini saya keluhan kaki saya sakit kalau untuk jalan. Pinggangnya nih sakit kakinya. Linu sakit. Kalau Bapak kakinya linu, kalau Bapak kakinya sakit, Bapak nggak boleh makan tahu tempe yang dari kacang-kacangan, nggak boleh dari makanan ya. Iya. Kedua, dari mata, Bapak nggak boleh ngelihat bokongnya ibu perempuan, para wanita. Iya, iya, Bapak Pak. kebanyakan lihat bokongnya wanita. Iya. Jawab, betul gak lo? Iya. Jawab, Iya, iya betul Pak. gak? Jawab, betul gak? Lu tuh kebanyakan ngelihat bokongnya wanita. Betul Pak. Tepuk tangan dong.
Nah, itu yang pertama ya Pak. Yang kedua ini tadi Bapak menyinggung masalah anak yatim kurung. Ya, yatim yang ditinggal papanya meninggal, dia masih dalam Iya. perut ibunya belum Ya, lahir. Betul. Namun yang saya tanyakan itu bedanya apa anak yatim biasa sama anak yatim kurung, Pak? Beda, kalau anak yatim kurung tuh kayak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Tapi kalau anak yatim yang bukan kurung, kayak yatim yang umumnya, kurang greget. Oh iya. Jadi kalau bapak ijab sama anak yatim kurung, hampir 100% hajatnya nggak pernah meleset. Amin. Kita ada 127 anak Iya. yatim kurung. Itu manjurnya luar biasa. Makanya kita pertahanin anak yatim kurung kita. Di mana aja kita cari yatim kurung. Karena itu super manjur. Iya, Pak. Jadi bapak kalau bisa ketemu anak yatim kurung, Iya. pada saat anak yatim lagi digendong, lagi disusui nama ibunya, bapak wajib usap kepalanya anak yatim dan bapak cium keningnya ibu yatim. Iya. Bohong gak manjur. Tapi ini anaknya dua-duanya sudah SD, Pak. Sudah. Siapa? Di tempat saya ada 2 anak yatim kurung itu. Ya udah bapak tinggal cium kening ibunya aja. Iya. Kan pantatnya udah lo liatin kan? Iya, iya. Iya, pantatnya udah lo lihat kan? Iya. Iya. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih, Pak. Bapak ditepokin jadi nggak mau nanya lagi. Ya ibu, Assalamualaikum bebas Pak Haji. nanya apa ya? Ayo bu, mbak. Pak Haji, saya mau nanya. Apa? Mau nanya. Ya, namanya siapa? Nama saya Neti dari Cibinong. Neti. Iya. Gimana caranya biar suami royal dan gak pelit sama saya? Oh gampang. Kalau pas ML, mbaknya jangan sampai ketahuan. Alat kelamin mbaknya dicolek, taruh di jidatnya suami. Udah pernah ketahuan sama dia. Udah kayak gitu ketahuan, udah gak bisa lagi. Apa? Udah pernah kayak gitu, cuma ketahuan sama dianya. Kan mbak, laki-laki kalau udah spermanya keluar pasti dia tertidur. Kok tahu Pak Haji? Karena kan saya pakarnya tidur. Nah Saya mbak, kapok Pak Haji, udah pernah lagi itu ketahuan sama dia. iya maksudnya kalau pas lagi dia tidur, pura-pura dielus jidatnya. Pura-pura ditidurin dielus. Padahal tuh tangan mbaknya habis nyolek alat kelamin mbaknya. Sambil mbaknya ngomong, royal, ngucapnya dalam hati. Royal. Rekeningnya pindah ke rekening saya semua. Rekeningnya pindah ke rekening saya semua. Nanti rekening yang kosong dipindahin ke mbaknya semua. Nah, nanti mbaknya yang isi saldonya suami. Gak ada Mbak. lagi cara lain. Hah? Cara lain gak ada lagi selain itu Pak Haji. Selain itu gak ada lagi cara lain. Mbaknya remes alat kelaminnya, sentuh kulit suaminya. Mbaknya kalau manggil suaminya apa? Ayah. Mama bikin Indomie mau gak? Tapi ini habis ngeremes alat kelamin mbaknya. Kalau Atau kaki bisa mbaknya kaki bisa colek alat kelamin mbaknya pakai tangan kiri, aduk di minumannya suami. Colek alat kelamin mbaknya, aduk di minuman suami. Colek alat kelamin mbaknya, aduk di minuman suami. Kalau gelasnya pecah biasanya terkabul. Mbak, hampir wanita mbak paling gampang naklukin suaminya. Cukup kita ngomong aja, papa besok mau kasih uang si A, papa besok mau beli ini. Pasti suaminya bilang, ya udah nanti papa transfer 2 juta, 3 juta, gede-gede 5 juta, itu pasti mbak. Kok gitu Pak Haji? Lah kan kita kan korbannya. Saya korbannya mbak. Diporotin. Papa besok mau umroh. Papa besok harus ada yang dibayar ini. Papa besok buat tambahan beli ini. Bohong mbak, nggak dikasih duit. Minimal apa? 12 juta. Minimal 12 juta. Kok angkanya genep Pak Haji? Ya karena neneknya istri kita 2 jadi genep 12 juta. Bisa? Bapak mbaknya colek dulu. Boleh gak Pak Haji saya nyolek sekarang? Boleh. Saya tungguin. kalau kena
kena itu boleh nggak kakinya kaki? Apa? Kakinya boleh kalau kena kaki? Pokoknya kulit. Oh kulit. Oh, Dari ujung kaki sampai ujung kepala pokoknya kulit. oh kulit. Pas bangunin aja Mbak remes alat kelaminnya bangunin. Iya. Papa. Sholat gitu. Iya sholat. Tapi Mbaknya remes dulu alat kelamin Mbaknya baru disentuh ke kulit kakinya. Nanti dia pasti langsung nendang muka Bapak. Remesnya berapa kali Pak Haji? Apa? Remesnya berapa kali? Ngeremesnya 9 kali. Ininya 3 kali minimal, maksimal 9 kali. Oh gitu, minimal 3 kali. Jadi Mbaknya ngeremesnya 9 kali. Nanti nyentuh kulit suaminya minimal 3 kali. Tuh, 2, 3. Oh gitu. Minimal, maksimal 9. Lanjut. Jangan di pipi. Di kaki aja biar dia langsung nendang. Ketahuan kalau di kaki. Ah? Nggak ketahuan kalau Ya, di kaki. ya, di kaki dah, di kaki. Iya. Kaki. Nanti Mbaknya remes dulu alat kelamin Mbaknya, remes. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomanya anak yatim RDY Kandang Embe, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, suami saya tercinta nama bin Royal, sayang, nurut, manut, katut, setia. Semua saldonya yang ada di rekening suami saya pindah ke rekening saya. Nah, saldonya ya. Nah, nanti Mbaknya tepuk tuh di ayah, papa sholat, papa sholat. Nah, udah. Tiap hari selama 9 kali. Boleh berturut-turut, boleh lengkap-lengkap. 9 kali. Manjur gak? Manjur. Bisa? Paksain. Pak Haji kalau pakai itu bisa nggak kalau pakai air cebokan? Oh, lebih manjur lagi Mbak, langsung masuk UGD. Nah, tuh manjur. Cebok alat kelamin Mbaknya ditadangin pakai ember buat masak nasi buat makan suami. Buat ngerebus pisang, buat ngerebus singkong, buat ngerebus jagung, buat bikin tempe bacem, buat bikin tahu bacem, buat ungkep ayam, buat bikin agar-agar puding. Kalau air kopi MRT bisa? Apa? Air kopi MRT. Buat bikin kopi, buat bikin teh, bisa. Bisa. Tapi nanti 2 rasa dong. Ini teh apa-apa nih mama? Agak asem. Enggak, bikin teh, betul bikin teh. Bikin kopi. Bikin teh, bikin kopi. Manjur Mbak. Ini diaduk ya Pak Haji ya gitu? Diaduk. Nah, ngaduknya. Dibaca. Ya, diaduk sambil ngomong ngaduknya. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomanya anak yatim RDY Kandang Embe, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, suami saya tercinta nama bin nurut, manut, katut, sayang, setia, royal terhadap saya. Jadi bawaannya Mbak dibawa aja ke toko emas Anugrah di ITC BSD. Di ITC BSD. Jadi ada toko emas terkenal di sana namanya toko emas Anugrah. Mbak dibawa ke sana. Untuk apa? Untuk melunasi utang suami. Enggak lah humor. Dijual aja. Ya, yuk Bapak apa? Pasti Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Armin dari Bogor. 2 bulan yang lalu saya sudah datang ke pencerahan Ya. dan dari Pak Dwi melarang saya untuk menjual rumah saya. Nah, kebetulan waktu itu saya langsung lepas pelang dijualnya, tapi tanggal 25 Desember kemarin tahu-tahu ada yang mau minat dengan rumah saya. Sampai sekarang dia masih mengejar rumah itu. Apa yang harus saya lakukan?